Seperti itu. Iya. Nggak menyalahkan istri. Kenapa si istri nggak mau terima? Karena si istri nggak bisa bersyukur akan pemberian suami yang datangnya dari Allah Ta'ala. Ente paham tuh ya? Si istri nggak mau terima karena dia tidak bisa bersyukur ya akan pemberian suaminya yang datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian kenapa tuh istri nggak bisa bersyukur? Nggak tahu caranya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia nggak tahu caranya bersyukur kepada Allah? Karena dia nggak ngaji. Paham tuh ente? Arahnya ke situ. Ane yakin 100%, bahkan 1000% ane yakin, kalau istri-istri ente pada ngaji, paham ilmu, enggak akan seperti itu. Ya, ente paham gak tuh yang ane maksud? Jadi kalau ada di antara kita istrinya begitu, cek lagi, ngaji kagak tuh bini kita? Kalau nggak ngaji, wajar, jangan salahin bini. Paham ente? Hah? Paham gak tuh? Ente jangan anggap sepele. Mendidik itu kewajiban ente selaku suami. Mendidik istri kewajiban suami. Ini dididik kagak, cuma berharap doang, kepengen punya istri yang bersyukur, kepengen punya istri soleha, kepengen punya istri yang nurut, kepengen punya istri yang taat, tapi nggak diajarin. Hujan bekelir, tahu hujan bekelir? Sampai kapan juga nggak bakal bisa seperti itu. Kenapa? Ente lagi-lagi nggak menjalankan fungsional ente. Fungsi ente nggak jalankan sebagai pendidik untuk istri-istri ente. Bisa dipahami ya? Lagi-lagi kita lagi yang kena. Iya dong. Istri kan cuma sebagai efek ini. Kita mau berpikir ke situ, cerdas namanya kita. Lagi-lagi cerdas. Enggak cuma menyalahkan, wah nih dalil lagi nih. Pokoknya gue kasih duit, bini kita nggak terima nih dalilnya nih. Lo nggak bersyukur, salah lagi berpikir seperti itu. Enggak, Islam nggak mengajarkan egoisme, enggak. Justru dipikirkan lagi, kenapa bisa begitu? Kenapa istri kita bisa nggak bersyukur? Kenapa istri kita bisa nggak nerima? Kan begitu tuh. Ya, mungkin karena bisa difahami gak tuh? Jadi ane hanya ingin ngajak, nggak kita cuma sekedar menyalahkan satu pihak, ya, nggak yang namanya memojokkan satu pihak, enggak. Biar sama-sama introspeksi. Ini kitab Qudrujin di perempuan pun juga diajiin di sini. Makanya kalau sama-sama ngaji, yang laki ngaji, yang perempuan ngaji, sama-sama ngaji, ya jadi paham. Begitu. Yang mau datang bininya hari Selasa siang, ngaji kita Qudrujin. Kalau hari Minggu enggak kitab ini. Hari Selasa siang 2 kitab, Riyadul Badi'ah sama Qudrujin. Kalau yang mau datang istrinya. Seperti itu. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, tidak akan memandang Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin, kepada seorang wanita. Tidak memandang Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang wanita la tashkuru li zawjiha, yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, wa hiya, sedangkan dia, hal dari imra'ah, wa hiya, halnya si istri tersebut, la tastaghni anhu, dia tidak mampu mencukupi kebutuhan anhu, dari suaminya.
Dia tidak mampu mencukupi kebutuhan di sini kebutuhan biologis, ya. Bini gue nggak mau ngelayanin gue, begitu. Males banget romannya kayak gitu. Asal diminta ngeles mulu, Jangan salahin bini juga, ya. Dicek juga, mungkin dia dari pagi udah capek, kan begitu. Lagi-lagi enggak dalam hal ini enggak ngebela perempuan atau enggak ngebela laki-laki. Jadi biar sama-sama fair aja. Gitu ya, biar sama-sama fair. Kalau ente mau dilayani, buat tenang tadi. Bikin tenang, bikin nyaman. Seperti itu. Dia bisa tenang, dia bisa nyaman. Dia akan tahu bagaimana biar bisa tenang, biar bisa nyaman. Makanya suruh ngaji. Lagi-lagi baliknya ke ilmu. Ya, bisa dipahami ya. Karena kalau nggak ada ilmu, nanti nafsu yang berperan. Kalau nggak ada ilmu, yang berperan adalah nafsu. Ketika nafsu itu dituruti, nggak akan ada habisnya. Sekalipun itu air laut di muka bumi ini, untuk memenuhi nafsunya dia nggak akan tercukupi. Gitu ya. Kalau kita berpikir hanya sekedar memberikan fasilitas, memberikan yang namanya ekonominya, hanya itu yang kita jadikan sebagai prioritas, nggak akan ada cukupnya, gitu ya. Tapi kalau kita ajarkan, kita didik, kita berikan ilmu, sudah dengan sendirinya bisa direm, begitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi PR buat kita semuanya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Abu Hurairah, Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bernama Imam Abdurrahman As-Sakhra. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna lil mar'ati minal mali mithlu mulki Sulaiman ibni Dawud alaihi assalam wa akalahu zawjuha thumma qalat lahu aina mali illa ahbaqallahu amalaha 40 sana." Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Lau anna lil mar'ati", jika ada pada diri seorang wanita, minal mal, berupa harta. Si perempuan punya harta, bukan dari lakinya nih, harta pribadinya. Si perempuan punya harta, si istri punya harta. Mithlu mulki Sulaiman bin Dawud alaihi assalam, yang hartanya itu seperti kekayaannya Nabi Sulaiman ibni Dawud alaihi assalam. Anggap kita nyari perempuan yang tajir. Tajirnya bukan melintir lagi, ya, udah lebih dari melintir, begitu. Ya. Kaya raya, ini perempuan. Hartanya dia bukan harta kita, bukan dari kita, gitu ya. Wa akalahu zawjuha, kemudian si suami makan dari harta istrinya. Si suami makan dari harta istrinya, gitu. Si suami makan dari harta istrinya. Istrinya punya harta dan si suami bisa makan dari harta istrinya itu. Thumma qalat lahu, kemudian si istri berkata kepada suaminya, ya, aina mali, mana hartaku? Si istri ngomong sama lakinya, mungkin dalam kondisi yang lagi kesel, lagi marah, ya, lagi nggak demen sama lakinya. Terus dia ngomong sama lakinya, mana harta aneh? Gitu. Lo kan makan dari duit gue,
hidup dari harta gue. Seperti itu. Ya. Dia ngomong seperti itu. Nah, perempuan yang model kayak begitu, melainkan ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan ahbatau, dihanguskan, hilang, ya. Dihapus, dihilangkan, ya, Allah menghilangkan amalnya perempuan tersebut arba'ina sanah, selama 40 tahun. Amal kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya yang dilakukan oleh istri yang model kayak begitu, amalnya yang selama 40 tahun dikerjakan nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala, gara-gara cuma nanya mana harta gue, gitu, ya. Bisa dipahami gak? Udah jelas ya? Waqala, intinya begini, ini yang dikatakan oleh Nabi, ya, tentang perihal wanita-wanita yang buruk. Ini panjang lebar soalnya, ya. Jangan, sekali lagi, jangan dijadikan alat untuk kita memojokkan istri kita. Paham gak tuh? Kalau kita cerdas, kalau kita sayang kepada istri kita, jangan sampai istri kita menjadi wanita-wanita yang dikatakan oleh baginda Nabi. Begitu intinya, ya. Seperti itu ya. Gitu. Nah, waqala Utsman bin Affan, dan telah berkata Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annal mar'ata malakatid dunya bihadzafiriha wa anfaqatil jami'a ala zawjiha thumma mannat alaihi ba'da hinin illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'a qarun." Lau annal mar'ata, jika ada seorang wanita malakatid dunya bihadzafiriha, ia memiliki dunia serta isi-isinya, hiasannya dan perangkat-perangkatnya. Hadzafir, perangkat-perangkatnya semuanya, ya. Wa anfaqatil jami', dan dinafkahkan itu harta seluruhnya ala zawjiha, kepada suaminya. Ada seorang wanita, dia kaya raya semisalnya, kemudian diberikan itu harta semuanya kepada suaminya, ya. Thumma mannat alaihi ba'da hin, thumma mannat, kemudian dia mengungkit-ungkit, kemudian diungkit-ungkit oleh si perempuan tadi ba'dahi, setelah setelah suatu hari, begitu maksudnya. Setelah suatu hari, setelah setelah berlalunya hari, begitu maksudnya. Kemudian dia mengungkit-ungkit kembali, ya, tentang harta yang telah diserahkan kepada suaminya. Nah, perempuan yang seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, illa melainkan ahbatallahu amalaha, Allah akan menghapus seluruh amal solehnya itu perempuan. Allah akan hapus itu seluruh amal solehnya itu perempuan. Wa hasyaraha ma'a Qarun, dan Allah kumpulkan perempuan seperti itu bersama Qarun. Na'udzubillah min. Nah, bagi kita yang punya istri mungkin hartanya lebih banyak dibanding kita, usahakan jangan sampai seperti itu, ya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tus'alul mar'atu, pertama kali hal yang ditanyakan kepada seorang wanita yaumul qiyamati, pada hari kiamat, hal pertama kali yang ditanyakan kepada seorang wanita pada hari kiamat, terjemah bebasnya nanti pada hari kiamat setiap wanita ketika dihisab oleh Allah Ta'ala yang pertama kali ditanya gitu, apa? An salatiha wa an ba'liha, tentang perihal salatnya dan juga tentang bagaimana suaminya. Artinya bagaimana suaminya, hubungan dia dengan suami seperti apa. Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan keridhaan dari suami atau tidak. Seperti itu ya. Itu yang pertama ditanyakan sebelum hal-hal yang lainnya. Maka dari itu di dalam fikih dihukumi harus wajib bagi seorang wanita ingin mengerjakan hal-hal yang sunnah itu izin kepada suaminya. Seperti itu. Itu terkait ibadah. Terkait ibadah seperti puasa sunnah harus izin dulu. Pak, besok mama mau puasa sunnah ya, gitu. Izin dulu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ar-rajulu ala salatihi thumma 'an nisa'ihi wa ma malakat yaminuhu in ahsana isyratahu ma'hum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Kalau tadi hal yang pertama kali ditanya seorang wanita nanti di hadapan Allah, sekarang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabur rajul, ya, hal yang pertama kali hal yang ditanyakan kepada seorang laki-laki kita nih nanti kita pada hari kiamat. Ingat, yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala salati, tentang salatnya. Itu yang pertama. Bagaimana salat Anda? Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Bagaimana? Sudah dijalankan? Sudah. Apakah sesuai dengan ketentuan yang ada? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apakah dijalankan? Tata tertibnya, ketentuan yang berlakunya, ya, itu dipertanyakan. Kemudian summa an nisa'ihi, lalu setelah ditanya sholat kita, yang ditanya kemudian adalah tentang istri-istri kita. Bagaimana istri kamu? Bagaimana istri kamu? Apakah cuma sekedar itu istri dijadikan pelayan di dalam kehidupan kamu? Apa cuma sekedar pokoknya hal-hal yang gak enak gak diperlakukan dengan semestinya, kamu sebagai laki-laki gak memberikan haknya, ya, kamu sebagai laki-laki gak menjalankan kewajiban yang merupakan haknya dia. Nah, nanti dipertanyakan di hadapan Allah Ta'ala. Wa ma malakat yaminuh, dan apa-apa yang menjadi tanggungannya, dan apa-apa yang dimilikinya yang menjadi tanggungannya. Yang dimaksud di sini adalah anak dan budak. Karena zaman sekarang udah gak ada budak, ya anak lah, gitu ya, anak. Karena seorang anak juga punya hak yang wajib dijalankan oleh orang tua. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. In ahsana isyratahu ma'ahum, in jika ahsana
isyratahu ma'ahu. Jika